Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina Agnia dalam Talkshow Halakoh Damai ke-105, Talkshow Women Studies dengan tema Femisida di Sekitar Kita, Analisis Aspek Faktor dan Relasi Sosiokultural Kontemporer. Malam hari ini kita bergabung lagi bersama narasumber yaitu Teh Penti Aprianti atau sering disebut Teh Anti, Ce Anti gitu ya. Terus ada juga Teh Ninis, Teh Anissa Eka, Teh Anti ini dari Fakultas Filsafat Unpad dan juga Teh Ninis dari CRCS Universitas Gadjah Mada. Tidak lupa juga ada Ami yang menemani saya sebagai host malam hari ini. Halo Ami, suara saya jelas ya, rekan-rekan semua. Dan tidak lupa juga untuk talkshow malam hari ini didukung oleh beberapa kemitraan pengabdian kepada masyarakat, yaitu ada Program Integritas Terbuka RSCG Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama, S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Cipikres Fakultas Filsafat Unpar, YIPC Jawa Barat, dan juga Jakarta Rob. Oh iya, tidak lupa nanti mungkin akan bergabung Kang Lutfi Audia Pribadi sebagai pengantar musik ya. Nanti mungkin di tengah-tengah diskusi kita akan ada Kang Lutfi. Oke, saya tes suara dulu. Halo Ami. Halo, Teh Gina. Halo Teh Ninis. Halo, Gina. Halo Teh Anti. Hai. Mungkin nanti Teh Anti dan Teh Ninis akan eh, membawa kita kepada diskusi femisida gitu. Sebelumnya juga kita sebenarnya udah pernah ya ngobrolin tentang femisida ini sama Teh Anti juga sama Teh Ninis gitu ya beberapa waktu lalu. Dan memang si pembahasan femisida ini menurut aku dan kita gitu ya sebagai yang ngobrolin di talk show Women Studies ini nggak ada habisnya dan kejadian femisida gitu ya di lingkungan sekitar kita tuh sangat terus marak terjadi gitu ya walaupun uh, nggak walaupun sih tapi kayak kita terus gitu ya berjuang untuk uh, campaign gitu atau advokasi berbagai hal gitu ya agar si femisida tuh nggak lagi terjadi di lingkungan tapi kan uh, kita juga susah gitu ya untuk menghindari dan melawan gitu si femisida biar nggak terjadi gitu. Tapi mungkin nanti Teh Anti dan Teh Nenis akan menganalisis gitu ya apa saja gitu faktor dan relasi dari sosiokultural kontemporer gitu, terutama pada saat ini gitu ya. Dan mungkin nanti ke depannya setelah ada presiden baru, apakah nanti akan ada dampak-dampak yang signifikan atau dampak yang sangat terasa juga gitu ya bagi perempuan atau bagi kita gitu ya tentang si femisida gitu. Makanya judul ini mungkin tentang femisida di sekitar kita gitu. Dengan menganalisis di aspek faktor dan relasi sosiokultural kontemporer. Oke, aku jadi moderator kali ya. Seperti biasa. Oke, semuanya selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk sharing dan tema kali ini kayaknya jarang nih dibahas di webinar Halakoh Damai tentang perempuan kayak gitu. Kecuali kalau ada Teh Anti nih biasanya kita ngobrolin tentang ini. Mungkin sebelum ke Teh Anti gitu ya, ada sedikit brainstorming aja dulu gitu. Kalau di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap perempuan ini ternyata kasusnya banyak banget. Di tahun 2018 aja ada 12.000 kasus, lebih hampir 13.000 kasus kekerasan. Bahkan apa ya, femisida itu juga banyak banget di Indonesia dengan alasan ya kecemburuan lah gitu, tentang misoginis lah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah mungkin kita akan langsung aja lanjut ke Teh Anti kali ya. Ada PowerPoint nggak ya Teh Anti? Ada.
Oke. Sehat, Mm-mm. cantik. Udah lama nggak ketemu. Ya, alhamdulillah sehat ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nggak sabar pengen diskusi. Ya, biasanya lihat dari Instagramnya aja, story-nya kayak gitu. Sekarang Oke, kalau gitu lanjut ya. Ini aku mau share screen ya. mangga. Aman share screenku? Oke, sudah terlihat Oke, Teh? thank you. Mantap. Makasih Halakoh Damai sama Sobat Damai ketemu lagi gitu ya. Terakhir November ya Mi ya kita IG live bahas juga femisida 2 kali. Apa namanya waktu itu tuh kita kesel ya karena kayaknya aku tuh pengen ngasih visualisasi terus kayak ribet gitu kayak pas IG live ngasih visualisasi di laptop kayak nggak efektif juga ya gitu ngasih gambar di pas IG live jadi syukurlah gitu jadi sekarang ada kesempatan buat talk show jadi mungkin nanti kalau ada visualisasi bisa bantu kita pahami femisida lebih baik gitu ya. Terus salah satu teori yang digunakan kan sebetulnya ada Galtung ya. Ada Galtung, jadi aku mau bilang juga ini mungkin tribute sedikit karena Galtung itu tanggal 17 kalau nggak salah kemarin itu meninggal di umurnya yang ke-94. Jadi tribute sedikit juga gitu ya. Oke, tadi untuk temanya udah dikasih tahu, cuma sebenarnya kalau dari aku sendiri ya ngobrol biasa aja gitu ya, ngobrolin femisida tuh apa sih gitu, kenapa femisida terjadi dan apa yang bisa dimungkinkan kita lakukan untuk mencegah itu gitu dan mungkin penanganan kalau terjadi. Tapi tentu aja disclaimer-nya karena mungkin perspektifku juga karena studinya filsafat gitu ya. Jadi untuk technical kayak how to itu kan bagaimana caranya itu mungkin bisa nanti sambil diskusi. Tapi yang akan aku bahas mungkin mengapanya. Pertanyaan mengapa tentang femisida itu kan kadang sulit ya karena abstrak untuk menjawab itu. Gitu. Oke, ini overview femisida itu kenapa terjadi? Sebelum ngobrolin etimologinya, aku punya uh, apa ya pendapat bahwa femisida itu adalah ekses karena seseorang pelakunya di sini berarti punya pola pikir either or gitu, either or this or that. Kalau nggak ini berarti dia mesti dipinggirkan kayak gitu loh. Ekstrimnya terjadilah femisida. Gara-gara pola pikir itu mungkin pada tahapan lainnya itu bisa kekerasan seksual ya. Dan salah satunya adalah femisida itu sendiri gitu. Jadi ekses pola pikir either or ini spektrumnya banyak dalam konteks ini bisa sampai ke femisida gitu. Dan kenapa itu terjadi? Karena dinormalisasi, dipromosikan gitu di keseharian oleh kultur patriarkal. Sangat abstrak ya maksudnya. Berarti kan femisida itu sebenarnya pelakunya bukan orang gitu. Kalau ngobrolin apa itu namanya? Kalau ngobrolin pastinya ada gitu ya, misalnya pelakunya satu gitu. Tapi pada tahapan ini kita perlu menelusuri kenapa orang itu bisa melakukan femisida. Itu bisa saja sebenarnya orang-orang di sekitar, bahkan termasuk kita ya, itu juga bisa ikut andil. Ini kaitannya sama mungkin Sobat Damai juga familiar dengan piramida rape culture gitu ya. Untuk bisa seseorang melakukan perkosaan misalnya contohnya, itu kan sebenarnya panjang ya. Dan gak cuma dia sebetulnya yang mempromosikan itu, tapi juga bisa sekelilingnya. Dari sexist joke gitu sebetulnya itu bisa menjadi akumulasi dan nantinya bisa berakhir perkosaan dan lain sebagainya gitu. Jadi big deal sekali gitu si piramida rape culture ini. Nah, terus femisida itu terjadi nggak cuma di ranah privat, tapi juga bisa publik, nanti dijelaskan lebih lanjut.
motifnya beragam. Tadi juga dibahas ya, kayak misalnya kecemburuan dan lain sebagainya itu sangat mungkin dan biasanya begitu juga gitu. Tapi yang bisa kita soroti lebih dalam itu bagaimana dia tuh pengen mendominasi gitu. Si pelaku ini ingin melakukan dominasi terhadap seseorang yang dianggapnya lebih lemah buat dia atau dilakukan pemposisian inferioritas kepada, dalam hal ini, perempuan gitu. Makanya terjadi femisida itu. Sebenarnya ini serupa dengan mengapa terjadi perkosaan kan. Oke lah, kasarnya adalah dia cemburu atau misalnya pasangannya tidak mengiyakan apa yang dia inginkan lalu terjadi perkosaan gitu ya. Tapi lebih daripada itu ada sesuatu yang terus dipupuk di otaknya bahwa dia itu ingin mendominasi seseorang yang dianggapnya sebagai inferior, atau dia ingin mengingatkan bahwa kamu tuh inferior, mediumnya adalah femisida. Nah, dan yang menjadi sorotanku adalah juga mungkin femisida ini bisa terjadi secara eksistensial, dalam arti ada ya, tubuh yang memang dibunuh gitu ya, sudah ada itu orangnya yang dibunuh, ada buktinya gitu. Tapi sebetulnya bisa juga terjadi secara esensial, dalam arti karakternya yang dibunuh. Gitu. Berarti quote and quote dia dibunuh gitu secara esensinya, dan aktivitasnya bisa dilimitasi dan lain sebagainya, berbagai caranya gitu menjatuhkan martabat dirinya, sehingga dia juga sebetulnya dibunuh secara esensial. Tapi tentu kalau misalnya ngobrolin kedua ini, mungkin yang lebih buruk adalah si eksistensial ini, karena sudah jelas ditiadakan gitu ya nyawanya gitu. Mau ngapain lagi gitu, sudah mati gimana gitu. Tapi esensial kan masih hidup sebetulnya. Oke. Nah, sebelum lanjut, aku mau share, ini ada instalasi, art installation dari seorang seniman, tapi dia juga arsitek kalau nggak salah, namanya Elina Schaufet. Tahun 2009 itu dia bikin instalasi berjudul Red Shoes di Meksiko. Kalau tidak salah ini juga merayakan International Day for the Elimination of kekerasan terhadap perempuan, gitu ya. Itu juga bagian dari 16 HAKTP ya. Dia bikin instalasi sesuai judulnya Red Shoes. Dia bikin begitu banyak alas kaki gitu ya, mau heels, ada sandal, ada dan lain sebagainya, yang narasinya adalah itu adalah apa namanya yang digunakan oleh korban-korban kekerasan seksual, termasuk yang femisida. Ini cuma reminder bahwa begitu banyak ya korbannya, dan kasusnya itu begitu pelik sebetulnya. Lanjut. Nah, ini etimologi. Biasanya ngobrolin ini itu tuh startnya dari etimologi gitu ya. Femisida itu dari dua kata, sudah familiar juga. Fem itu dari bahasa Latin, femina, perempuan, dan caedere, sida itu, said itu pembunuhan atau untuk membunuh. Pembunuhan kan berarti sedang dilakukan ya, atau sudah dilakukan. Tapi untuk membunuh berarti sebetulnya sudah ada motif di dalam dirinya gitu untuk membunuh. Berarti kan belum dilakukan, tapi sudah ada pikirannya untuk membunuh. Ini mengapa sebetulnya, inilah mengapa aku membuat itu tadi gitu. Jadi ada pembunuhan secara eksistensial dan esensial itu gitu. Halo, Teh Anti. Itu Putus-putus, Teh. Halo. Halo. Oh, sebentar, coba aku Putus-putus. tes. Ya, sekarang udah baik. Oke. Dari mana tuh putus-putus? Barusan Bapak sampaikan untuk membunuh, jadi udah direncanakan kan? Pas pisan ya, pas untuk membunuh, oke.
Oke, Nuhun. Ya, jadi kalau misalnya didefinisikan, biasanya femisida itu pembunuhan perempuan atau untuk membunuh perempuan. Jadi sedang atau sudah dilakukan atau memang ada motif untuk membunuh perempuan gitu ya. Lebih lanjut gitu itu didefinisikan sebagai di femisida ini adalah pembunuhan terhadap perempuan yang disengaja. Berarti itu keywordnya intentional gitu ya. Intentional murder karena simply dia itu lahir sebagai perempuan. Kebayang nggak gimana seseorang yang kita kategorikan sebagai pelaku itu gitu ya punya motif yang intensional untuk membunuh perempuan gara-gara dia itu uh, ya kesal aja karena dia lahir sebagai perempuan. Bagaimana dia bisa punya pemikiran seperti itu? Itu kan panjang ya. Dia sudah memupuk itu bagaimana lingkungannya. Itulah kenapa kataku bilang tadi femisida itu fasad sebetulnya. Untuk menelusurinya tuh bisa secara kolektif yang harus di apa namanya dibongkar gitu pemikirannya. Nah, kalau melihat kesejarahannya, kata ini tuh populer di akhir abad ke-20 oleh Diana Russell di International Tribunal of Crimes Against Women yang juga dibahas di IG Live ya. Saya biasanya merujuk ke itu ya, momentumnya di situ. Dia membahas kekerasan terhadap perempuan, di mana femisida ini adalah ekses yang paling ekstrim gitu ya dari kekerasan terhadap perempuan. Mungkin kita kenal dengan catcalling, apa ya, sexist jokes yang bisa kita kategorikan sebagai tahapan awal atau sebenarnya muatannya ringan gitu ya dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Tapi femisida ini berat gitu ya, ekstrim malah, berarti lebih daripada berat. Tapi maksudnya kadang bukan kadang, maksudnya kategorisasi ringan, ringan, sedang, berat, dan ekstrim ini bukan berarti kita terjustifikasi untuk melakukan yang ringan terus ya udah sih itu kan ringan gitu ya, enggak ya, cuma ini kategorisasi aja gitu. Tentu sampai sejauh pun kita mestinya terus berusaha untuk belajar untuk tidak melakukan itu ya. Oke, lanjut. Nah, pada mulanya memang di waktu itu Russell ini menjelaskan femisida sebagai yang paling ekstrim dari KTP gitu ya. Itu dilakukan oleh laki-laki. Dia pointing fingernya itu ke laki-laki aja waktu itu gitu ya. Karena memang begitulah yang terungkap tuh kasusnya seperti itu. Tapi yang perlu kita soroti mungkin hari ini sebetulnya femisida juga tidak melihat gender menurutku dalam konteks pelaku gitu. Jadi bisa dilakukan sama perempuan juga gitu. Jadi kita mesti terbuka di situ cuma sama laki-laki sebetulnya. Apalagi kalau melihat soal bagaimana femisida itu bisa terjadi, akumulasi itu kan bisa juga dilakukan sama perempuan gitu. Kan ada yang namanya internalized misogynis itu kan perempuan tuh malah justru bisa yang paling menyebalkan ya untuk melakukan peminggiran terhadap perempuan sendiri gitu. Nah, selain tadi ngobrolin bahwa femisida gitu ya atau sebetulnya kekerasan seksual gitu ya atau apapun itu tidak hanya menjadi medium untuk mendominasi gitu ya, tapi juga kita mempertahankan kontrol dalam rangka ya, karena menurut pelaku ini status quo yang terbaik menurutnya adalah matriks maskulinitas yang menurut dia perlu dipertahankan gitu, sehingga femisida ini justified untuk dilakukan kalau misalnya memang ingin mempertahankan posisi status quo itu gitu. Teh, sebelum lanjut, aku mau nanya nih sebelum lanjut ya. Nggak tahu akan dibahas atau enggak, tapi penasaran karena tadi kan dipupuk sebetulnya femisida itu tidak tiba-tiba kayak gitu kan. Ada konstruksi masyarakat lah terhadap perempuan dan juga laki-laki itu, laki-laki harus seperti ini, perempuan seperti ini. Jadi leading to perspektif bahwa ya perempuan memang harus lemah gitu dan kamu tuh nggak ada apa-apanya.
sehingga muncullah femisida gitu ya. Ya tadi bisa mati secara eksistensi atau esensi kayak gitu. Cuma pertanyaanku gitu Teh, sebelum kita lanjut, sebetulnya perspektif masyarakat ketika femisida itu terjadi tuh biasanya seperti apa sih? Apakah ignorance gitu atau mungkin kayak ada empati atau gimana? Hmm, oke. Makasih. Ya, eh, apa lagi ya? Betul ya. Aku menyoroti bahwa femisida itu kan fasad ya. Sebetulnya sama seperti Halo Teh, putus-putus lagi. kekerasan waktu. Halo, Oke, putus-putus bentar. lagi. Gimana? Halo, Teh Tes, Agnes. tes. Iya, ada. Coba dicoba lagi. Gina, jelas? Oke, aku Jelas. matikan video ya. Ya, boleh matikan dulu Hmm. Teh, nanti bisa dibuka lagi. Oke, ya, betul. Jadi akumulasi itu ya, bahwa sebetulnya aku pun gitu, mungkin Ami juga feminis Gina gitu ya, itu sebetulnya sama-sama pelaku quote and quote gitu ya untuk memupuk kenapa femisida atau KS itu terjadi sebetulnya. Jadi sama-sama berdarah sebetulnya tangan kita itu. Cuma mungkin muatan antar satu sama lain tuh bakal beda gitu ya. Entah aku menganulir sexist jokes yang aku lakukan kah gitu misalnya, atau ketika teman-temanku melakukan sexist jokes terus aku menganggap itu hal yang lalu dan ya udah lah ya gitu. Itu juga sebetulnya menurutku sama-sama memiliki kontribusi kenapa perkosaan itu terjadi, femisida itu terjadi dan sebagainya gitu. Jadi coba kalau misalnya dengar kasus AS gitu ya, dalam hal ini femisida ya gitu. Sebetulnya harusnya ikut sedih tuh bukan karena ingin menghukum dan memberikan keadilan bagi korban juga ya. Bagiku, aku juga sebetulnya sedih karena oh mungkin aku juga berkontribusi dalam hal itu gitu. Mungkin muatannya beda-beda gitu. Dan itu apa namanya? Itu di normalisasi nggak cuma secara individu dan kolektif, tapi juga bisa melalui ini ya, apa namanya, ada produk hukumnya kah gitu. Ada yang melegitimasi gitu. Entah dia, mungkin kalau produk hukum ada apa ya, regulasi aturan apalah itu gitu yang sebenarnya dia juga menganulir terjadinya femisida gitu, tapi bisa juga obrolan dari tokoh masyarakat misalnya yang nantinya jadi norma gitu ya, itu juga berkontribusi menurutku gitu kali ya Ce. Oke Teh, menarik, menarik. Iya, terkait tadi ya, sekalian bahas juga mungkin dikit terkait bagaimana tokoh-tokoh melanggengkan hal ini gitu, karena masih banyak nih di kalangan tokoh agama lah gitu ya, mungkin beberapa tokoh agama melanggengkan gitu, oh iya perempuan itu ya tinggal aja di rumah kayak gitu, ngapain misalkan bekerja, karena kan hal-hal seperti itu juga yang membatasi perempuan ya, dan akhirnya muncul kebencian. Aku juga beberapa kali terakhir ini mendengar banyak banget pembunuhan terhadap perempuan gitu, entah itu di Bekasi yang sampai dicor, entah itu dekat rumah saya gitu ya, tuh di Kabupaten Bandung dibunuh karena memang laki-lakinya, si suaminya punya banyak hutang, pusing mungkin ya kayak apa gimana, dan istrinya dibunuh gitu. Dan itu apa ya, kayaknya jarang gitu orang-orang membicarakan hal kayak wah ini ada something nih gitu, entah memang masyarakat kita belum sampai ke situ untuk memikirkan itu gitu. Betul betul, setuju. Uh, yang bukan mengerikan ya, tapi sebetulnya kadang bingung juga sih kalau aku tuh, karena bisa aja masyarakat tersebut, baik individu atau kolektif, sebetulnya nggak tahu bahwa itu tuh adalah sesuatu hal yang begitu urgent untuk diobrolkan. Itu kan sulit juga ya gitu. Proses penyadaran, awareness gitu ya, emang
butuh host yang besar menurutku. Nggak cuma soal SDM, tapi juga sebutlah kapitalnya gitu ya, effortnya gitu. Entah itu tentu banyak lembaga ya, misalnya nggak cuma ngobrolin femisida mungkin ya, tapi secara big picture-nya bahas kekerasan terhadap perempuan lah, KDRT mungkin ya gitu ya. Itu juga kan aku pikir masih minim ya gitu. Atau kalau ada, kadang seringkali malah jadi medium untuk viktimisasi ke perempuannya gitu. Jadi kalau ada KDRT malah malah orang-orang tuh disuruh berpikir untuk oh itu tuh salahnya perempuan gitu. Jadi you berhak untuk melakukan KDRT gitu. Jadi PR-nya banyak banget gitu ya. Ini Ami sih mesti sosialisasi ya Bi ya. Semangat Ami. Sosialisasi. Ya, Kita ya. semua ya kayaknya semangat ini ya. Iya. Dan femisida ini ya terus terjadi karena memang dinormalisasikan gitu dan terus dipromosikan ya TNT gitu. Dan tadi saya baca sedikit kalau sebagai kepemilikan perempuan itu sendiri misalnya ya, dia itu boleh berbuat sesuka hatinya gitu ya. Misalnya tadi terjadi KDRT lah atau pembunuhan secara eksistensi gitu. Betul nggak TNT? Iya, Ini lucu ya gitu. banget ada bingkainya. Iya, bingkai ini ya subtil ya. Ya. Lanjut ya, aku lanjut Ya, dulu ya. ya. Oke, lanjut ya. Mangga. Oke. Ini aja ya, ngutip sedikit Komnas Perempuan gitu, ngobrolin femisida itu kenapa terjadi. Tadi juga udah disinggung ya, gitu. Itu ada kebencian, balas dendam, ada keinginan menaklukkan, mendominasi gitu. Terus lebih daripada itu juga berpikir bahwa femisida itu pleasurable untuk pelakunya gitu. Terus pelaku ini ingin melihat si korban itu bukan ingin melihat tapi melihat perempuan itu sebagai properti yang bisa dia atur sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi tidak ada itu ruang terbuka untuk berbicara gitu karena yang dilakukan adalah didaktisme aja gitu, didikte aja gitu sesuai apa yang dia mau. Nah, tadi juga disinggung bagaimana femisida itu manifestasi ekstrim bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling brutal gitu. Yang faktornya tadi udah dibahas. Ini ada ini ya angka-angka gitu di tahun 2021 45.000 perempuan dewasa dan anak perempuan di dunia gitu ya dibunuh oleh relasi terdekatnya. Berarti intimate gitu ya. Dia jadi sebetulnya pelakunya itu ada di sekitar kita. Asia gitu. Jadi wilayah dengan kasus femisida paling banyak tahun 2021. Lalu apa namanya 17.800 itu yang jadi korban kasus femisida. Berikutnya di Afrika, di Amerika dan Eropa, Oceania gitu. Nah, tapi nggak cuma private sebetulnya. Mungkin ini bisa lebih oke dibahas sama orang HI mungkin ya. Jadi ada juga kasus femisida yang secara publik gitu dilakukan, yang mungkin sebenarnya nggak ada relasi juga pelakunya. Itu apa ya? Payungnya adalah organized crime gitu. Jadi kejahatan terorganisir termasuk terorisme atau perdagangan orang di dalamnya terjadi femisida kayak gitu loh. Jadi nggak melulu dia itu private pelaku dan korban itu kenal gitu. Tapi bisa juga femisida ini terjadi karena adanya kejahatan terorganisir itu. Nah, yang aku soroti adalah femisida ini nggak cuma jadi meme gitu ya, tapi juga jadi end. Dia nggak cuma jadi sarana, tapi bisa juga jadi tujuan gitu. Kalau misalnya sebagai sarana atau kendaraan, aku pikir dia jadi kendaraannya kultur patriarkal gitu ya. Bisa juga perpanjangan rasisme atau
apa namanya, operasi ekonomi dan penjajahan dan lain sebagainya gitu. Dan untuk N gitu ya, femisida juga terjadi karena ingin mempertahankan si status quo yang menurut pelaku itu, misalnya status quo ini perlu dipertahankan, ya termasuk yang tadi aku sebut gitu, yang toxic masculinity dan lain sebagainya. Nah, politik meliankan itu, gitu, pelianan yang dilakukan secara akumulatif, othering si perempuan, itu jadi asal muasal kenapa kebencian itu bisa dilanggengkan gitu, dalam hal ini ke perempuan yang karena femisida. Itu tuh terjadi pada mulanya kita tuh mulai menciptakan batas-batas antara aku, kamu, dia, mereka gitu, dalam konteks yang either or tadi, kalau pikir either or gitu. Jadi kalau bukan aku berarti bukan kamu gitu ya. Kalau bukan sesuai dengan keinginanku berarti femisida bisa dilakukan gitu, supaya kamu bisa sesuai dengan apa yang aku inginkan bagi si pelaku ini. Nah, bagi Galtung, si pelianan ini dia sebut marginalisasi, itu menjadi bagian dari kekerasan struktural tapi juga kultural. Dia bisa justify dengan produk hukum atau verbal yang diyakini oleh masyarakat sekitar terus jadi norma misalnya gitu, jadi kultural gitu. Jadi legitimasinya nggak cuma yang nggak ada hitam di atas putihnya, tapi bisa juga ada hitam di atas putihnya gitu. Termasuk agama ya, agama, bahasa, bahkan pendidikan juga bisa ikut berkontribusi dalam penciptaan batas-batas antara aku dan kamu gitu. Si pola pikir either or ini. Oke, aku mau menyinggung sedikit Bu Foa, kenapa pelianan itu terjadi gitu. Jadi kebencian terhadap perempuan gitu, kayak misalnya, menarik ya, ini aku tersenyum ngeri ya sebetulnya, kayak misalnya ada seseorang, aku nggak menunjuk laki-laki ya sebetulnya ini, misalnya siapapun itu menganggap bahwa orang yang terlahir sebagai perempuan itu memang posisinya sudah inferior, terus karena rahimnya itu dianggap sebagai sebuah beban gitu, dan itulah adalah fakta yang menjadi faktor utama kenapa perempuan ini inferior gitu. Jadi justifikasi biologis juga ada di situ. Determinasi biologis juga kadang digunakan untuk memosisikan atau mengkondisikan bahwa udah deh perempuan mah apa namanya bisa diatur sesuai dengan matriks si toxic masculinity ini gitu. Aku menyinggung sedikit bagaimana rahim si perempuan ini bagi Bu Fua itu justru kekuatannya perempuan gitu, bukan sesuatu hal yang malah dijadikan alasan bahwa dia itu lemah gitu. Jadi perlulah diklaim ulang bahwa kepemilikan rahim gitu oleh perempuan ini bukanlah sesuatu hal yang menjadikannya entitas yang lemah. Di filsafat, seru sekali baca buku karangannya Bu Gadis Arifia ya, judulnya Filsafat Berperspektif Feminis. Dia itu nge-call out filsuf-filsuf yang emang punya perspektif seksis, misoginis. Meski mungkin kita bisa bilang bahwa oke lah, eranya Socrates, eranya itu kan biasa ya gitu ya, patriarkal dan lain sebagainya. Oke lah gitu. Jadi kadang ada apologis gitu ya terhadap laku-laku seksis. Si Aristoteles bilang kalau misalnya perempuan itu defect, dia adalah dia cacat, dan yang dia sebut sebagai female itu adalah hanya laki-laki. Konsekuensinya besar gitu ya, nggak cuma di pendidikan, tapi bagi orang-orang yang mengutip Aristoteles itu bisa jadi dielaborasi sebagai justifikasi bahwa
yang hanya boleh beraktivitas di publik adalah laki-laki karena dialah yang female. Sementara perempuan, dia itu defect, nggak mungkin dia bisa berpikir rasional atau mengikuti apa yang didiskusikan oleh laki-laki karena kodratnya diposisikan sebagai laki-laki gitu. Tapi kadang paradoks ya, Aristoteles bilang bahwa perempuan ini sebagai tiangnya kehidupan sosial. Jadi aneh, maksudnya uh, ada banyak lah yang kayak gitu. Kayak perempuan tuh tiangnya kehidupan sosial, berarti kan penting kan sebetulnya. Penting sebetulnya, yaitu gitu. Tapi itu tuh seolah-olah menurutku jadi uh, apa ya, kemalasan apa ya sebetulnya, kemalasan berpikir mungkin ya, karena kalau misalnya ada masalah di sosial, berarti yang utama disalahkan adalah perempuan karena dia bikin logika bahwa dialah yang sebagai tiang kehidupan sosial. Mungkin kalau hari ini pengalamanku secara personal banyak mungkin ya orang yang bilang bahwa perempuan itu tiangnya kehidupan berkeluarga, keluarga batih gitu ya. Seolah-olah dia yang punya tanggung jawab penuh di rumah. Jadi ketika anaknya gitu, ini posisinya keluarga batih ya, bapak, anak, ibu gitu ya, heterosexual family. Kalau misalnya ada masalah sama anaknya, yang disalahkan duluan siapa? Ibunya. Kayak gitulah gitu. Itu kan begitu uh, seksis betul-betul. Dan pemupukan untuk bisa demikian kan panjang, termasuk dari justifikasi epistemik dari pendidikan gitu. Jadi ya itu salah satu contoh aja gitu. Gimana sebetulnya sebetulnya apa itu karya tulis yang tokoh-tokoh yang mungkin Feminis, Ami sama Gina baca juga saja nggak lepas dari kontribusi pemikiran dia yang seksis dan dijustifikasi orang-orang gitulah. Oke, Tanti, astaga. Jadi pembaliut. Kita jeda dulu, mau dengerin dulu Kang Lutfi melantunkan satu buah lagu ya, biar ada sedikit hiburan, relax dulu. Halo Kang Lutfi. Ice breaking. Halo Kang Upi. Halo guys. Hai. Gimana kabarnya? Halo guys, alhamdulillah ini tadi teh nis pusaban dulu, jadi biar terlihat soleh. Lihat ya. Enggak sih, tadi di jalan ada beberapa, ya biasalah malam minggu ya teman-teman. Di Bandung tuh entah kenapa malam minggu tuh beda gitu lah vibes-nya teh gitu. Tiba-tiba banyak orang keluar malam minggu tuh, tiba-tiba banyak orang yang ya bikin macet lah. Udahlah orang Bandung mah jangan keluar malam minggu teh gitu. Gimana ini nih jadi gimana ini saya? Ya, malam minggu jangan keluar, kita dengerin aja Halakoh Damai ya. Nah. Apalagi ada Kang Lutfi mau nyanyi. Mangga Kang Lutfi mau nyanyi apa? Kayaknya ini nih yang lagi booming lah sekarang lah ya. Coba ini mah coba menyanyikan lagu. Ya tebak aja lagunya judulnya apa. Oke, Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang aku rasa hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, kau penjaga hatiku.
aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku arungi menuju laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun yang ku lakukan untuk dirimu sayang, kau penjaga hatiku. Oh, bersamamu semua terasa indah. Dagulan hatiku abaikan apapun yang ku lakukan untuk dirimu sayang, kau penjaga hatiku. Oh. Hatur nuhun. Pas adan. Oke, Teh Anti, halo, sudah terdengar kembali belum ya? Sudah terkoneksi kembali? Hai. Ya, Oke. aku teringat case ini ya, underkilling India, mungkin ada di negara lain juga ya underkilling itu. Jadi perempuan itu bisa dijustifikasi untuk dibunuh oleh keluarganya. Dalam hal ini memang seringkali pihak laki-laki, tapi nggak melulu ya. Karena ini kan faktanya begitu, tapi bukan berarti ini menyoroti bahwa selalu laki-laki, tidak. Biasanya itu karena perempuan tersebut menolak untuk entah itu dijodohkan dan lain sebagainya. Dijodohkan lah atau biasanya dijodohkan sih, atau apa ya, atau menolak apa yang diinginkan sama keluarganya lah dan lain sebagainya. Misalnya pembunuhan itu dianggap terjustifikasi dan dinormalisasi oleh sekelilingnya gitu. Makanya disebut honor. Jadi honor di sini tuh bukan in a positive word gitu ya, tapi honor menurut dia itu, menurut pelakunya gitu. Ya dia dibunuh tuh adalah sebuah kehormatan gitu. Sebuah kehormatan untuk menjaga nama baik keluarga gitu. Jadi sekelilingnya akan bersorak juga gitu karena kehormatannya terjaga dengan cara dibunuh perempuan itu gitu. Jadi makanya aku bilang ini begitu pelik gitu, bagaimana seseorang bisa menganggap bahwa seseorang ya itu kan netral, gender netral, seseorang menganggap bahwa ya dia terlahir sebagai perempuan dan ada yang benci karena fakta itu. Kenapa demikian? Itu yang perlu ditelusuri dan itu juga individu, tapi kolektif yang punya kontribusi kenapa itu terjadi. Gitu. Jadi itu jadi pengingat, aku ingat underkilling itu. Gitu. Kalau baca case-nya itu beyond. Kalau aku baca soal underkilling itu udah nggak ngerti dalam arti marah, sedih, campur aduk. Mungkin teman-teman juga sama ya kalau dengar kasus-kasus di soal KS ya, dan sama perempuan di sini korbannya. Ya itu aku bilang beyond, tapi buat pelakunya biasa aja gitu. Karena itulah yang menurut dia logika yang benar, menurut dia ya mendominasi korbannya, itulah yang menurut dia sama salah gitu. Sebelum lanjut ini ngingetin aku juga ya banyak ya underkilling gitu. Ada juga satu ritual praktik ya di India namanya sati, di mana ketika suaminya meninggal dia harus bunuh diri lah istilahnya gitu, dibakar kayak gitu. Dan itu juga hal-hal yang menurutku ironis untuk melihat bagaimana patriarki juga sangat merongrong gitu kan. Itu nggak cuma laki-laki yang berpikir kayak gitu, pasti
tadi ya ibunya, siapanya kayak gitu yang merasa ya kamu memang harus melakukan itu gitu. Aku nggak mau kalau kamu nggak melakukan itu nanti nama keluarga kita tercoreng misalkan kayak gitu. Wow, it's a very ironically gitu kan. Terus juga di beberapa daerah mungkin nggak sampai membunuh kayak gitu. Misalkan di Papua ada praktik di mana ketika suaminya meninggal, dia harus memotong jarinya kayak gitu. Itu juga masih terjadi. Tadi juga dibahas tentang apa FGM gitu ya, Ya. female genital mutilation. Di Indonesia sendiri itu masih ada praktik-praktik seperti itu meskipun tidak memotong secara langsung ya, tidak memutilasi Ya. secara langsung, tapi dengan perspektif bahwa perempuan harus melakukan itu padahal tidak ada masalah medis ataupun secara agama juga tidak dibenarkan kayak gitu. Hanya ada perspektif kultural kayak gitu ya. Oh ini tradisi keluargaku kemarin kayak gitu nggak apa-apa kok. Nah itu yang menurutku juga melanggengkan bagaimana patriarki, perspektif yang patriarkis ini juga di masyarakat kayak gitu loh teh. Karena kan kayak enggak kok, keluargaku juga kemarin gini nggak apa-apa. Jadi dengan kata nggak apa-apa ini mereka nggak mau mencari tahu. Kenapa ada balonnya? Nggak mau mencari tahu kayak gitu loh. Nggak mau ya udah kan udah ada buktinya. Padahal di balik semua itu ada hal yang lebih besar, yang lebih kompleks untuk dicari lebih lanjut lah kayak gitu. Yes, betul. Sati. Aku juga sok Boleh, tadi. Ami. Ya. Aku jadi keinget juga ya tadi Tenenis mention kayak sebenarnya tadi aku ingin nanya juga ya, apakah seseorang yang dikecam terus dilakukan kekerasan secara verbal atau secara eh, langsung gitu, terus dia tuh merasa sangat tertekan dan akhirnya bunuh diri gitu, apakah itu juga masuk ke dalam femisida gitu? Tapi kan emang beberapa kasus juga ya di Indonesia gitu ataupun di luar negeri, atau ada juga waktu itu pernah rame di Turki gitu ya, ada 300 kasus femisida tapi setengahnya dari itu tuh sangat dicurigai bukan kasus bunuh diri gitu. Eh, yang lain itu tuh adalah kasus yang ditutup-tutupi supaya si perempuan tuh udah meninggal secara dibunuh karena dia tapi diberitakan dan dilaporkan sebagai kasus bunuh diri gitu. Jadi aku berpikir kalau benar-benar tidak ada keadilan banget gitu buat perempuan sampai dia meninggal pun gitu. Nah, si ya kayak sangat disayangkan juga gitu kata Teh Anti tadi. Ini tuh udah eh, apa namanya? Struktural dan kultural gitu ya. Jadi atau pikiran manusia tuh udah sangat terkonstruk gitu kalau si perempuan meninggal karena dia perempuan tuh adalah suatu hal yang bisa dimaklum gitu ya, kayak Teh Denis tadi menyebutkan yang di dia memotong jari kayak gitu. Eh, kayak eh, kok manusia tuh bisa gitu ya kalau sangat gak memanusiakan manusia karena dia perempuan. Eh, Dia sadar ya kalau si kita tuh gitu. Tadi kata Teh Anti, jangan-jangan kita juga adalah juga ya ikut turut tangan kaki atau bagian sedikitnya gitu ya dalam pemikiran yang mengakar ini gitu. Ya, betul. Thank you, Nini sama Ami. Ya, aku ingat kalau bahas hati itu ke Cemilis dulu ya. Itu Gayatri Spivak di tulisannya Candace Subaltern kalau nggak salah kira-kira gitu lah judulnya. Dia bahas bagaimana subaltern, mungkin kita pikir inilah orang yang dianggap liar, marginalized group atau individual gitu ya. Dia bikin kata namanya subaltern gitu. Dia tuh kadang-kala nggak bisa speak up karena secara kultural tuh emang udah dibungkam untuk speak up aja dia nggak ada mimpi untuk itu gitu. Ya itu, aku bilangnya korban ya karena dia si perempuan yang harus ikut dibakar sama laki-laki ini boro-boro punya kesempatan untuk ngobrol gitu tapi
untuk punya pemikiran bahwa ini adalah sesuatu hal yang sebutlah kesalahan dan dia bisa speak up pun sulit, mungkin nggak ada di pikirannya gitu. Jadi ya itu dijustifikasi oleh kultural, di lingkungannya itu dianggap sesuatu hal yang biasa aja. Jadi sampai saat ini juga tradisi sapi masih ada ya, aku nggak tahu, cuma memang ada gitu ya si tradisi sapi ini. Terus soal FGM, aku ini siapa ya yang ngobrol bahwa mungkin hari ini masih ada, tapi bentukannya itu adalah sekadar gitu ya. Nah, sekadar menempelkan sendok yang dipanaskan ke klitorisnya anak perempuan gitu ya. Ke klitorisnya anak perempuan, dan itu adalah maksudnya itu sunat perempuan yang mungkin beberapa dekade atau ratusan tahun yang lalu adalah entah dia apa ya biasanya, entah dia menjahit labia minornya, labia majornya gitu, dan hanya menyisakan satu lubang gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ada kesadaran mulai ada, terus tetap terjadi tapi bentuknya berbeda gitu ya. Yaitu aku bilang dia ada tetap praktiknya sunat perempuan, tapi mediumnya adalah si sendok itu gitu, sendok panas ditempelin ke klitorisnya, ke vaginanya si anak perempuan gitu. Jadi ya berbagai perspektif ya. Ada yang bilang bahwa ya mungkin kesadarannya juga secara gradual itu ada gitu ya. Mereka mulai sadar bahwa itu sesuatu hal yang perlu dihapuskan. Tapi karena justifikasi kultural ini tetap perlu dilakukan gitu. Jadi mungkin tradisi sati bisa aja masih ada, tapi bentuknya beda. Mungkin perempuannya nggak ikut dibakar, tapi tetap aja dia perlu apa kek misalnya. Jadi kenapa demikian gitu ya, itu kan yang sulit dijawab gitu. Kalau persoalan empiris mungkin bisa kita telusuri dengan gampang ya, dalam ya susah juga, cuma tapi untuk menelusuri pertanyaan mengapa ini effortnya panjang menurutku. Dan ya salah satu medium seperti dialog seperti ini jadi hipotesisku di akhir gitu. Jadi open dialogue itu adalah step awal bagaimana itu bisa dibahas sama orang-orang gitu secara publik, bahwa itu tuh sesuatu hal yang perlu diobrolkan gitu. Terus apa namanya, Ami tuh bertanya bagaimana kalau misalnya perempuan bunuh diri gara-gara mungkin sudah terpupuk ya, dia diliankan lah entah sama KSK dan lain sebagainya, terus dia mengakhiri hidupnya. Kalau menurutku dia bisa masuk ke dalam femisida, kalau misal femisida yang esensial, kalau misalnya memang dia sudah di platforming sampai dia nggak bisa melakukan aktivitas lain-lain. Jadi sebetulnya telah terjadi sih pembunuhan karakter itu gitu. Untuk dia bisa sampai bunuh diri mungkin itu bisa dikategorikan sebagai bunuh diri biasa, tapi untuk dia bisa seperti itu, kalau mengikuti logika tulisanku bisa masuk femisida tapi yang esensial gitu. Mungkin berbeda kalau di ilmu kriminologi dan polisi gitu ya. Itu kali ya. Aku lanjut atau Lanjut dulu Teh. mungkin belum ya, agak skip kali ya. Nah ini yang segitiga kekerasan yang teman-teman juga udah familiar gitu ya, yang kekerasan langsung, struktural, kekerasan kultural, dan bisa aja saling kawin gitu ya antara langsung dan struktural, atau misalnya ketiganya itu sama-sama berkontribusi dalam suatu aktivitas kejahatan gitu, itu bisa. Ini nah itu idenya dari Galtung. Kalau misalnya soal objeknya ya, yang ini crushing, tearing, piercing, itu adalah medium-medium bagaimana kekerasan langsung struktural itu terjadi. Kalau misalnya aku menarik
meminjam bagaimana Galtung menjelaskan kekerasan itu, segitiga kekerasan itu, berarti objeknya itu bisa juga sama sebetulnya. Mungkin ini yang eksistensial, ini juga eksistensial bisa, tapi yang ini kita bisa soroti yang esensial gitu. Jadi yang membedakan adalah kalau eksistensial ada tubuh yang sudah dibunuh gitu. Kalau yang esensial bare minimumnya adalah si perempuan itu jadi dilimitasi aktivitasnya gitulah. Aktornya privat bisa publik gitu, yang privat teman terdekat, keluarga terdekat, bahkan bapak, ibu itu bisa juga jadi pelaku. Kalau publik berarti sama sekali nggak kenal, biasanya femisida menjadi salah satu cara untuk dilakukannya kejahatan yang lebih tinggi menurut aktornya, kayak organized crime atau terorisme, di dalamnya terjadi juga femisida, misalnya kayak gitu. Trivia sedikit, sepembacaanku Galtung ini memang enggak bahas femisida, tapi di tulisannya yang berjudul Cultural Violence, dia membahas bagaimana si segitiga kekerasan ini juga menggunakan medium gender. Itu yang aku tarik ke femisida ya. Trivia dan disclaimer. Ya ini tadi udah dibahas. Nah, ini di tulisanku aku menyoroti apa yang ditulis sama namanya Walcott, dia kriminolog, kalau tidak salah seorang kriminolog. Di tulisannya ada 2 tulisan, dia mengkritik tulisannya sendiri. Di tahun 2019 dia menganalisis bahwa femisida itu bisa dipahami dengan cara menjawab pertanyaan ini nih. Perbuatannya apa? Femisida. Aktornya siapa ini? Tempatnya di mana? Objeknya apa? Pisau misalnya. Akibatnya ya femisida, konteksnya karena kecemburuan misalnya. Itu bisa dijawab oleh model heksagon ini. Dia bikin model ini ya, si Walcott ini. Nah, tapi di tahun 2023 dia mengkritik tulisannya sendiri bahwa ini itu tidak cukup untuk menjawab femisida. Nah, ini tuh yang aku ngasih tahu di live IG ya, Mi ya. Apa namanya, laptopku sampai diginiin, tapi liar gitu ya, malah liar kayak kalau di live IG. Ya, baguslah sekarang bisa divisualisasikan. Nah, buat Walcott, ini model heksagon ini nggak cukup untuk memahami kenapa femisida terjadi, mengetahui dan memahami mengapa femisida terjadi, dan dia mengkategorisasikan ini itu sebagai scene count gitu ya. Ya cukuplah untuk mendeskripsikan kejadian femisida gitu ya, tapi untuk mengetahui dorongan-dorongan yang enggak terlihat itu yang sulit, dan dia buatlah di tahun 2023 itu piramida heksagonal. Jadi ngelihatnya tuh dari sini ya, dari sini. Gimana sih ini? Ngerti nggak sih? Kita ngelihat kayak ke bawah gitu. Oh, jadi yang sulit tuh ini six count-nya gitu. Yang tebal-tebal ini tuh adalah sesuatu hal yang enggak terlihat gitu. Itu loh gitu. Jadi dan dia menyoroti ya relasi-relasi sosial patriarkal itulah yang sulit bukan sulit mungkin ya, tapi effortnya tuh lebih daripada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang scene count tadi gitu. Ini contoh lah gitu ya, ada case tahun kemarin gitu ya, yang menantunya dibunuh sama mertua kalau nggak salah. Kita sebut perbuatannya femisida, terus aktornya si pelaku Kak, si mertuanya umur 52 misalnya. Terus tempatnya privat di rumah, lupa menantunya kalau nggak salah. Objeknya yang digunakan apa? Pisau dapur. Akibatnya apa? Kematian korban. Femisida eksistensial. Terus kenapa? Motif kesal karena korban menolak ajakan seks. Ini cukup kan untuk diberitakan, misalnya di TV cukup kan untuk memberitahu bahwa ada kasus ini gitu. Tapi kalau memakai piramida heksagonal itu tuh kita mesti lebih berusaha untuk menelusuri si relasi-relasi sosial patriarkal, kenapa kasus tadi terjadi. Oh, ternyata pelakunya ini punya kecenderungan
memiliki perspektif bahwa menurut dia apa yang dia inginkan itu harus selalu dipenuhi oleh yang jadi korban. Kan dia mengajak seks terus nggak mau, keinginannya tuh perlu dipenuhi gitu buat dia. Kenapa dia memiliki perspektif seperti itu? Kan panjang lagi ya penelusuran. Itulah si kritik Walklet kepada dirinya sendiri. Itu aku gunakan juga, dan betul sih, aku setuju ya, untuk sekadar deskriptif itu gampang ya, termasuk kekerasan lainnya, HS lah apa gitu ya. Selama selama bukti tersebut tangible, bisa dilihat ada gitu ya, selesai sebenarnya. Tapi untuk menelusurinya kan panjang, dan itu nggak cuma kerjaan kriminolog ya kalau untuk menelusuri panjang-panjang itu. Tapi eh, tapi ya aku menyoroti bagaimana pentingnya ilmu humaniora sih lebih lanjut gitu ya, bahwa dia tuh bisa menganalisis penelusuran itu loh, titik count-nya itu. Oke, lanjut. Nah, ini aku mengutip langsung membahas bagaimana struktur yang begitu brutal filenya. Itu tuh nggak cuma meninggalkan bekas di tubuh itu gitu ya, kayak misalnya apa ya, sudutan rokok ya atau apa, itu kan ada ya tandanya gitu. Tapi kalau yang brutal, yang ekstrimnya itu sebetulnya kultural, kan nggak kelihatan ya, ada di pikiran, ada di spirit individu atau kolektif gitu. Itu yang sulit gitu. Jadi, dan kadangkala nggak selalu ya, tapi mungkin kalau misalnya penyembuhan gitu ya, ya tapi maksudnya femisida kan nggak bisa disembuhkan ya, udah mati kalau yang si eksistensial. Maksudnya si penyembuhan korban sebutlah, kadang mungkin tubuhnya udah sembuh ya, tapi kan si spirit dan pemikirannya mungkin, kalau ngobrol body and mind problem, mindnya gitu ya, kan panjang ya gitu. Dan itu bukanlah sesuatu apa itu namanya, uh, enggak, grafiknya tuh enggak lurus gitu ya, naik oh dia sembuh, tapi kan kadang ya panik lah atau apa dan lain sebagainya. Jadi itulah mengapa sulit sekali untuk menelusuri titik count itu. Gitu. Yang aku tawarkan adalah, karena tadi menyoroti pola pikir either or, ya perlu untuk mendorong normalisasi pola pikir both and gitu, yang mungkin secara praktiknya adalah memberikan kesempatan bagi any gender yang di kesejarahannya pernah dimarginalkan untuk bisa speak up lah. Itu kan bare minimum ya, untuk bisa speak up lah, untuk bisa mengutarakan apa yang dia alami lah dan lain sebagainya, untuk bisa mendengarkan apa yang seseorang itu pikirkan. Itu sebuah step awal yang perlu dilakukan, dan itu dilakukan diawali dengan perombakan pola pikir either or menjadi both and gitu. Jadi both gender ini and gender itu, both this and that gitu. Jadi bukan cuma satu dan diadakan yang lain gitu, tapi harmoni itu terjadi karena keduanya itu didengarkan gitu. Tapi disclaimer lagi, sebetulnya kadang aku juga mengkritik diri sendiri ya, karena gender yang aku obrolkan itu bukan sekadar laki-laki dan perempuan, tetapi kadangkala aku nggak mau terjebak dengan itu ya, heterosexual matrix ya. Jadi semoga both and ini tidak dipahami cuma dalam kerangka heteroseksual ya, tapi both and yang memiliki status quo gitu, and orang-orang yang di kesejarahannya telah dimarginalisasi, terus kita berikanlah itu panggung untuk dia bisa berbicara gitu. Jadi dia bisa menarasikan dirinya sendiri begitu. Jadi itu adalah start awal yang perlu dilakukan kalau mau femisida itu hilang sebutlah begitu. Oke, ini sudah lah ya.
Bukan tambahan lain, tapi cukup lah. Jadi sudah dibahas banyak. Ini juga apa ya, praktik-praktik yang bisa kita lakukan, yang meskipun di sini aku merujuk pada secara definisi perempuan sebagai subjek yang setara gitu, tapi lebih daripada itu menurutku sebetulnya any gender memang harus diperlakukan setara. Setara itu bukan berarti memberikan apa itu namanya, tangga yang sama kepada satu gender dan gender yang lainnya gitu, tapi kita bisa memberikan atau menyediakan tangga yang memang sesuai kebutuhan gender itu gitu. Jadi setara ini jangan diartikan sebagai sesuatu hal yang itu loh, yang apa namanya, kalau ngobrolin sering ya joke kayak misalnya kalau misalnya kita mau setara ya udah ngisi galon angkatlah sendiri misalnya, itu kan kayak apa itu argumen yang inilah apa sih gitu, argumen apa sih itu, itulah intinya. Jadi start dari perombakan pola pikir either or menjadi both and. Lebih lanjut praktiknya berarti bisa membuka diskusi-diskusi yang bisa terbuka. Begitu. Oh, ini satu terakhir, refleksi. Galtung ini kan apa ya, sederhananya gitu menyebut bahwa untuk caranya tidak ada violence adalah dengan cara melihat negasinya, yaitu perdamaian. Tapi perdamaian ini sepembacaanku ada dua, ada negatif peace sama positif peace. Untuk tidak melakukan femisida itu patut diapresiasi, betul. Tapi itu masuk ke dalam negatif peace. Jadi tidak cukup sebetulnya tidak melakukan itu, tapi perlu involve gitu loh, barulah itu bisa disebut positive peace. Dan menurutku kita melakukan diskusi ini masuklah ya, bare minimum berusaha untuk sampai ke positive peace, mengkritik femisida, dan semoga apa namanya, femisida dihilangkan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak gitu loh. Mungkin contoh yang kesehariannya gini, untuk tidak melakukan sexist joke itu adalah negatif peace, patut diapresiasi. Tapi untuk bisa sampai positif peace, kita perlu involve, terlibat, entah menegurkah atau ya refleksi diri sendiri aja untuk tidak melakukan itu di kemudian hari. Begitu. Lupis. Iya, hatur nuhun juga Teh Anti. Ini mantap banget ya. Mungkin ada tanggapan dari Ami sama Gina. Kalau belum ada itu tadi tentang, oh ya, tadi Gayatri Spivak ya, tentang subaltern. Ya, subaltern itu memang bagaimana bukan kita sih, orang-orang yang memang tidak punya kesempatan untuk berbicara, meskipun ya pada kenyataannya kita sekarang memang banyak banget perempuan-perempuan yang sudah bisa berbicara kayak gitu ya, Teh Anti. Cuman memang misal lah gitu di RUU PKS gitu ya, pencegahan kekerasan seksual, RUU udah nggak RUU ya, udah undang-undang gitu. Ternyata pada kenyataannya ya undang-undangnya ada, tapi ketika pelaksanaannya gitu ya, ketika mau apply lah gitu pada suatu kasus itu sulit banget. Even kita melapor ke polisi aja tuh kadang masih nggak ditanggapi dengan baik kayak gitu loh. Dan ya sepakat sih dengan bagaimana kekerasan ini nggak cuma laki-laki ya yang melakukan, tapi juga perempuan. Karena kan kalau misalkan kita cari tahu dari mana sih awal pertama patriarki, kayaknya lebih tua gitu ya daripada sejarah yang ada gitu. Karena adalah teori yang bilang dari zaman prasejarah kayak gitu dan lain-lain. Tapi kan itu teori ya, kita belum bisa menentukan. Tapi memang bagaimana itu terjadi memang sudah bertahun-tahun, makanya untuk memulihkan itu bisa setara tadi ya. Aku juga nggak suka ketika bilang ya udah kalau setara mah harus ngangkat galon atuh kayak gitu ya.
ya nggak bisa atuh ya gitu disamain, kan kita punya kapasitas yang berbeda gitu, tenaga yang berbeda. Kalau misalkan laki-laki juga disuruh angkat galon tapi dia nggak mampu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain kayak gitu kan, nggak usah ada istilah oh laki-laki cemen misalkan itu, dan kata-kata cemen misalkan, atau mungkin lebih harsh gitu ya ketika ada istilah bencong misalkan kayak gitu, itu juga menjadi satu bahasa yang merendahkan kayak gitu. Oke, ada tanggapan? Ini udah mau selesai sebelum Oke, aku sedikit aja ya mungkin ya mungkin Teh Ninis tadi kan kata Ninis kayak perempuan tuh sekarang udah mulai speak up juga, tapi di beberapa kasus mungkin perempuan tuh jadi bahkan diberikan ruang untuk berbicara juga enggak gitu, jadinya paradoks gitu. Eh, Mau serba salah gitu, mau mengungkapkan perasaannya, mau bersuara gitu ya, eh, nggak dikasih ruang gitu, terus eh, mau apalagi mau mengangkat gitu ya, menyuarakan kalau misalnya dia tuh mengalami hal-hal yang buruk gitu yang dialami misalnya gitu. Eh, Kadang kan emang pendapat secuil pendapat pun nggak diterima gitu, apalagi misalnya dia mengalami hal-hal buruk gitu. Aku juga jadi inget juga, aku waktu kemarin-kemarin ketemu lah ya sama seorang pengacara juga. Aku bertanya gitu. Eh, tapi bukan berarti aku menyimpulkan gitu. Aku cuma penasaran gitu ya. Kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual gitu, aku bertanya ke dia, kalau ada kekerasan seksual dalam relasi romantis, misalnya relasi pacaran atau suami istri gitu, apakah itu bisa adanya terjadi kekerasan gitu ya? Kalau kekerasan seksual gitu terutama. Nah, dia tuh bilang kalau ya memang bisa aja terjadi gitu misalnya, tapi kalau perempuannya melawan gitu. Tapi kalau perempuannya diem aja, nge-freeze atau nggak melakukan perlawanan, itu katanya nggak masuk ke dalam kekerasan seksual. Terus aku nggak menyimpulkan, tapi aku berpikiran dia salah satu pengacara dari banyak gitu ya, banyak pengacara mungkin yang ada gitu yang paham tentang hukum yang ada di Indonesia gitu. Terus kayak, oh ternyata emang sulit itu gitu ya buat speak up dan eh, kita membuka ruang untuk menjunjung untuk diadili gitu ya, mendapat keadilan itu kayak susah banget gitu karena si pemikiran ke yang mengeluarkan kebijakan dan punya hak untuk membela tuh pemikirannya juga masih belum bisa tahu atau membedakan hal itu gitu, kayak duh miris banget. Terus aku kayak masa sih kayak gitu. Mas aku bilang masa sih kalau kita misalnya diem nggak bisa ngomong gitu ya karena takut nge-freeze gitu. Eh, jadi hal yang wajar gitu dan nggak bukan kekerasan gitu gitu sih. Jadi sangat mengesalkan banget gitu ya sistem pemikiran kultural yang patriarkis ini tuh. Uh, Oke, boleh Nah, menanggapi sedikit ya, Teh Anti tadi kan, boleh, Cek. Teh Andi, Teh Anti, untuk menelisik femisida ini, untuk memahami atau untuk mengetahui femisida ini terjadi itu benar-benar rumit gitu ya. Tadi kan ada penelitian gitu ya, misalnya untuk memahami atau mengetahui femisida terjadi ini, misalnya adanya perbuatan, aktor, tempat, objek, akibat, dan konteks itu nggak cukup gitu. Karena kalau Gina boleh bertanya gitu, faktor-faktor ini hanya untuk menelisik pembunuhan secara eksistensi gitu ya. Kalau misalnya secara esensi lebih rumit lagi mungkin ya Teh Anti gitu. Betul. Karena yang dibunuh bukan tubuhnya, tapi karakternya, martabatnya gitu ya. Dan untuk menelisik hal itu sangat rumit gitu. Dan memang femisida ini ya belum terlalu terkenal gitu ya kalau di Indonesia. Makanya kita butuh pemahaman, butuh menelisik secara dalam gitu, biar bisa mengetahui kenapa femisida ini terjadi, terus faktornya kenapa gitu, terus cara mencegahnya bagaimana, dan penanggulangannya seperti apa gitu ya. Kalau kata Teh Anti tadi,
Kalau misalnya secara eksistensi ya nggak bisa disembuhkan gitu ya, karena yang dibunuh adalah fisiknya gitu ya. Nah, kalau misalnya secara esensi gitu, ya memang butuh ditelisik secara jauh gitu ya. Misalnya dia ada sakit hati gitu, bukan sakit hati sih, keterlibatannya sangat rumit ya gitu, karena bukan hanya 1-2 orang aja gitu, tapi bisa komunitas atau bisa secara publik gitu ya. Dan itu ditelisiknya memang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya. Nanti ini keren banget sih Betul. tentang femisida ini, masih banyak yang harus dipelajari gitu ya. Dan tadi Teh Anti digarisbawahi bahwa pelakunya itu bukan hanya laki-laki, tapi seseorang gitu ya. Seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dan memang pelakunya bukan hanya 1 orang aja, bukan hanya di ranah privacy aja gitu. Bahkan mungkin orang-orang yang merasa dirinya bukan pelaku, justru terlibat gitu. Kalau diibaratkan tadi kata Yes. Teh Anti, ya kita berlumuran darah, tapi kita nganggapnya biasa aja gitu. Betul, betul. Kan mau ditutup ya? Ini aku ngobrol dikit lagi ya. Iya, boleh. Kalian closing statement, Teh Anti. Waduh. suka bingung closing statement. Oke. Apa namanya? Sorry, aku mau singgung sedikit ngobrolin patriarki gitu. Ada buku ini oke lah gitu ya. Bu Esther Lianawati, mungkin Sobat Damai juga sudah tahu, gitu ya, dia seorang psikolog. Ini salah satu bukunya, Akhir Perjantanan Dunia. Dia menyoroti bagaimana di kesejarahan patriarki itu muncul. Emang betul sejak prasejarah gitu. Cuma mungkin istilahnya bisa aja dari mana ya, periode modern dan lain sebagainya. Tapi ciri-cirinya memang udah dari zaman prasejarah, pas ketika kita bisa mengkultivasi tumbuhan, terus ada sawah gitu ya, dan lain sebagainya gitu, atau kebun dan lain sebagainya. Jadi pada mulanya mungkin orang-orang dulu gitu ya juga nggak tahu bahwa seks itu, intercourse itu bisa menghasilkan keturunan gitu ya. Jadi ketika perempuan itu hamil, makanya dia diposisikan sebagai goddess gitu ya, sebagai magis gitu ya. Si perempuan itu jadi magis karena dia bisa secara magic mengeluarkan keturunan gitu ya. Jadi ada periode seperti itu. Makanya perempuan itu begitu dihormati dalam konteks animisme, dinamisme gitu ya. Tubuhnya memang begitu magis gitu. Tapi ketika periode apa itu kalau pertanian Neolitikum ya, ketika orang-orang sudah tahu bagaimana caranya bercocok tanam, lalu berpikir bahwa muncullah logika bahwa tumbuhan itu tidak akan ada kalau nggak ada biji gitu loh. Barulah pihak laki-laki ini seolah merasa tidak terima bahwa perempuan diposisikan sebagai yang magis lah dan lain sebagainya. Menurutnya, keturunan itu tidak akan ada ketika biji sperma dalam hal ini gitulah itu tidak dibuahi ke tubuh perempuan gitu. Alih-alih bisa memiliki perspektif bahwa itu kan it takes two to tango gitu ya. Ya udah laki-laki perempuan makanya bisa menghasilkan keturunan. Tapi ada periode di mana pihak laki-laki itu merasa bahwa akulah yang paling berjasa menghasilkan keturunan itu. Sejak itulah patriarki mulai dipupuk dan dinormalisasi. Gitulah, itu trivia sedikit. Kalau closing statement, kalian suka bingung closing statement gimana ya? Cuma intinya adalah femisida itu fasad yang terjadi karena
pelakunya, mungkin pelaku utamanya adalah orang yang membunuhnya dalam konteks yang eksistensial. Bisa juga yang esensial. Tapi lebih daripada itu, bisa aja secara kolektif memang membunuh, ikut membunuh gitu. Fasadnya femisida, di belakangnya begitu banyak yang berlumuran darah. Mungkin kriminolog atau misalnya forensik dan lain sebagainya bisa membahas scene count lebih oke gitu ya. Tapi untuk stick count kita lah dalam arti yang fokus di humaniora ya, itu bisa saling bantu untuk menelusuri kenapa femisida itu terjadi. Pertanyaan mengapa itu bisa dimungkinkan untuk dijawab gitu, yang sick count itu. Dan semoga ini jadi pemicu juga agar kita, ya aku juga ya gitu ya, merefleksi gitu ya, mungkin selama ini aku juga tanganku berdarah-darah gitu, menormalisasi seperti jok lah dan lain sebagainya, dan bisa lebih baik ke depannya gitu. Itu mungkin ya, jadi Oke. kayak ini ya, dakwah ini refleksi teologis. Nggak apa-apa lah ya. Siap, hatur nuhun pisan Teh Anti sudah mau berbagi sama kita malam hari ini. Terakhir ya, mungkin aku mau sedikit refleksi bahwa sebetulnya perempuan ini juga, atau mungkin teman-teman yang vulnerable gitu ya, mereka itu dihitung, ketika ada kematian dihitung, ketika ada kampanye dihitung, tapi pertanyaannya adalah apakah kita diperhitungkan? Nah, itu jadi refleksi gitu ya. Oke, itu aja. Kembali lagi ke Gina dan juga Ami. Oke, Ami ada yang mau ditambahkan dulu, Mi? Oke, sok tutup berarti ya. Dari aku dulu. Iya. Dari aku dulu atau dari Ami dulu? Dari Teh Gina dulu aja, ntar aku sekalian tutup. Siap. Kalau dari apa ya, dari pembahasan tadi dari Teh Anti dan juga dari diskusi Teh Ninis, Ami gitu. Femisida ini terus terjadi karena dinormalisasi dan dipromosikan, diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus gitu ya. Bahkan secara tidak sadar, betul kata Teh Anti, jangan-jangan kita menjadi salah satu pelaku femisida gitu ya. Secara tidak sadar, dan kita bersikap biasa aja dan dibiarkan berlalu begitu saja gitu. Mudah-mudahan saya khususnya gitu ya bisa terus belajar gitu khususnya tentang femisida ini gitu. Bagaimana kita sebagai salah satu mediator, mungkin nggak tahu mediator atau apa ya disebutnya, yang bisa menelisik atau bisa mungkin bisa menghentikan femisida, meminimalisir supaya femisida tidak terus terjadi. Terus dari saya. Gitu. Oke, Sobat Damai, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, di tema-tema lain, di Halakoh Damai. Dan jangan lupa juga, Sobat Damai, dukung kami di Instagram Halakoh_Damai dan juga YouTube Halakoh Damai. Tuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas malam minggunya. Nuhun. Hatur nuhun. Ami, Teh Ninis, dan juga Teh Anti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.